Bakti. Jadi saya rasa tak perlu saya perkenalkan kerana Syekh ini terlalu sering sangat kita tengok di TV Hijrah, TV 9 dan TV 3, dan sering menyampaikan ceramah-ceramah di negara kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan kami tidak melupai suara Syekh yang benar, dan saya sebagai juruacara majlis pada malam ini amat teruja bila Syekh menjawab soalan di dalam TV, dan saya amat meminati saya tengok YouTube Tuan Syekh. Cuma yang orang ambil YouTube ini kurang jelas suara. Saya amat suka terhadap apa yang Syekh jawab persoalan-persoalan mengenai umat Islam pada hari ini, iaitu dalam fiqh al-mu'asirah. Saya amat teruja sekali. Alhamdulillah Syekh. Saya walaupun tak pernah pegang tangan Syekh, tapi wajah dan suara Syekh ini semasa adik saya belajar di daerah, adik saya pun sama belajar sama membuka kitab bersama dengan Syekh di, saya ingat di Rusi dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana Syekh memilih Masjid Ar-Rahimiyah Kelang. Dan tuan-tuan dan puan-puan telah memberi kerjasama kepada kami dengan sepenuhnya pada malam ini. Ini kedatangan yang agak luar biasa. Terima kasih muslimin dan muslimat kerana memilih satu petang yang berbahagia ini kita bersama Syekh. Jadi saya serahkan kepada Syekh untuk Syekh menyampaikan fiqh kategori fiqh al-mu'asirah bagi muslimin dan muslimat di sekitar kita. Jadi ataupun saya ini serahkan kepada Syekh. Terima kasih Syekh. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tibbil qulub wa liwadiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini kita bersama kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi tetamu kehormatan pada malam Senin di bulan Muharram 1435. Tentu sebagaimana hakikatnya, untuk kita menyertakan diri dan menghadirkan diri ke tempat-tempat yang mulia itu tidak mutlak. Kadang dengan kita mempunyai rencana dan cadangan yang mulia, yang kadang-kadang justru cadangan dan rencana yang mulia itu datangnya daripada Allah yang menginginkan kita agar dengan kita terpanggil untuk kita bersama orang-orang yang mulia di tempat-tempat yang mulia dengan aktiviti yang mulia. Jadi kalau kita pahami rahasia tadi itu, tadi kita setelah sampai atau semula daripada tol mana tak pasti, apa namanya, Bukit Raja. Jadi pada masa itu ada satu buah kereta Camry putih 2.4 sebelah kiri. Jadi kami merasa itulah kawan-kawan yang menunggu di sana. Bagi signal dia pun berangkat. Kita pun ikut belakang. Jalan. Saya tak pikir siapa yang dalam kereta sebab rasa saya sudah betul. Saya pikir kereta itu sama dengan kereta saya 2.4. Yang saya pikirkan. Haji itu tengok pemandunya tak pakai songkok. Takkan orang tak pakai songkok yang ambil kita. Akhirnya kita pun juga jadi bimbang. Berarti sehingga berhubungan dengan kawan-kawan yang menunggu, balik, alhamdulillah. Akhirnya terlambat juga.
Yang saya maksud daripada jalanan yang ada di Kelang sini, yang walaupun hari ini hari cuti, tapi ternyata masih sibuk, masih ramai. Dari sejumlah sekian ribu yang sudah mundar-mandir di kawasan Kelang, agak-agak adalah berapa ramai yang dijemput oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Supaya kita merasa ini jemputan daripada Allah, bukan keinginan daripada manusia. Kalau keinginan daripada manusia secara mutlak, ramai yang ingin, ramai yang ramai yang punya target, yang punya hasrat, dan juga yang punya cadangan. Tapi tidak semua orang yang punya rencana itu akan mendapatkan jemputan daripada Allah Jalla wa'ala. Hanya orang-orang yang disukai oleh Allah, orang-orang yang diridai oleh Allah untuk datang ke rumah Allah dan juga bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka dengan demikian, pada saat yang kita mendapatkan kehormatan daripada Allah, yang dengan kehormatan tersebut bukan dikelawa dan juga bukan diberikan kepada semua orang. Ada yang ke stadion, ada yang ke pusat-pusat hiburan, ada yang ke mall, ada yang di Tesco, ada yang di Zayan, ada yang di pelabuhan, ada yang sedang nonton di rumah, ada yang santai, ada yang relax, macam-macamnya. Secara pasti tidak sama. Tapi ada juga yang dijemput oleh Allah, sehingga dengan orang-orang tadi itu tahu waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ada kesadaran dalam hati, itu adalah merupakan seruan daripada Sang Pencipta untuk aku hadir dan juga untuk aku menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. Itu pernah terasakan kenikmatan dan anugerah yang semacam itu. Tahu pergi ke Mekah, pahalanya akan menghapuskan dosa kesalahan. Bahkan sebagaimana sebutkan di dalam hadis, keampunan dosa yang Allah berikan itu seperti dengan seseorang yang lahir atau baru dilahirkan daripada perut ibunya. Riwayat yang lain, balasannya itu adalah surga. Wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Satu kopang duit, satu real, satu ringgit, satu rupiah yang kita gunakan itu akan dibalas dengan 700 kali lipat di sisi Allah. Ramai yang tahu ibadah kita di sana sampai kepada 100.000 kali ganda. Tatapan mata kita adalah Al-Ka'batul Musyarrafah, minuman kita adalah air Zam-Zam, tempat mundar-mandir 200 sa'i Safa dan Marwah. Tahu, tapi ratusnya adalah berapa ramai daripada penduduk muslim dunia yang sudah memenuhi melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kalau kita buat statistik, masih belum sampai dalam 30%, padahal yang mampu mungkin dah lebih daripada 50%. Kenapa? Bukan karena kita yang tak nak datang ke situ, bukan karena kita yang tidak ada kesempatan, bukan karena kita tidak punya keinginan untuk kita datang ke rumah Allah, tapi justru Allah tidak berkenan untuk kita datang ke rumah Allah. Nah, kita khawatir kalau pada saat dengan kita, dengan aktiviti, dengan kegiatan, dengan kesibukan yang negatif atau dengan perkara-perkara yang janggal, jangan-jangan dengan Allah yang tak nakkan kita berzikir, yang tak nakkan kita datang ke masjid, yang tak nakkan kita beribadah, yang tak nakkan kita mengubudiakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, pada saat yang kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, maka satu dengan doa rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita boleh mengawal dan menjaga diri dan juga menjaga kemuliaan tempat yang kita kunjungi. Kita dengar. Allah, muslimat dengar. Allah, tak dengar. Tak dengar. Oh, innalillah, kenapa senyap-senyap ya? Cakaplah. Allah, ini Allah. Lebih lagi. Jadi dah lihat yang ini lah. Allah, ini okey. Lagi satu.
Allah cantik. Allah. Kepada suami Allah. Nih. Allah. Allah. Ya. Benar gitu. Saya tanam pakai itu rasa seperti pilot dia. Letak di kepala. Halo. Kita nak mendarat sekejap lagi ya. Jadi tak selesai. Jadi sekedar peringatan, bukan untuk malam hari tapi juga untuk selama-lamanya. Kalau pada saat Allah jemput kita untuk kita hadir, jemput itu kita datang, maka perlihatkanlah kita memang jemputan itu pada tempatnya kepada orang yang layak. Baru oke. Kenapa? Jadi bahasa kurang lebihnya, kalau pada saat tetamu-tetamu yang kita jemput, Masya Allah, tabarakallah, memang memperlihatkan ketetamuan yang bagus, ramah, mesra, elok, cantik, aman, tentram, selesa, maka kita yang menjemput pun juga terasa selamat. Coba kalau pada saat dengan jemputan yang dijemput tadi itu sengaja datang ke istana kita jemput untuk majelis makan bersama. Ternyata ada yang bawa bola sepak, ada yang bawa raket badminton, ada yang bawa caturan. Tak seronok kita tengok. Dalam hati aku jemput kalian datang ke rumahku bukan untuk main bola sepak, bukan untuk nonton, bukan untuk baca majalah, bukan untuk baca akhbar. Kan seperti itu tuh lebih kurangnya. Jadi mudah-mudahan ini ada dalam benak ingatan kita masing-masing pada saat kita dipilih daripada sejumlah sekian ramai, dipilih oleh Allah daripada sekian puluh ribu bahkan juta untuk menjadi tetamu Allah pada tiap waktu sembahyang sebagai satu anugerah. Itu mempertandakan Allah cinta, mempertandakan Allah ingat kita, mempertandakan Allah sayang kita. Kalau macam itu, perlihatkanlah bahwasanya aku ni ya Allah memang patut untuk engkau sayangi, memang patut untuk engkau jemput, memang patut untuk aku dimuliakan, memang patut untuk aku mendapatkan rahmat rahimah daripada Allah Jalla wa'ala. Itu kalau pada saat perilaku kita di rumah Allah Jalla wa'ala menyenangkan dan menyeronokkan. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Coba dengan gambaran yang sebaliknya. Kalau seandainya dengan kita setelah kita dijemput oleh Allah Jalla wa'ala, dengan jemputan istimewa tadi itu ternyata dengan kita tidak mengawal diri, dengan kita tidak menjaga adab-adab masjid, kita tidak menjaga adab-adab majelis, kita tidak menjaga adab antara sesama kita yang sepatutnya kita saling hormat menghormati, maka suasana akan menjadi janggal, keadaan menjadi tidak elok. Kalau di mata makhluk saja sudah jangan tidak elok, maka dengan yang maha dengan keagungannya akan lebih tidak elok. Kenapa? Sebab penilaian antara elok atau tidaknya itu jelas dengan penilaian Allah lah yang lebih sempurna. Maka itu yang menyebabkan sebagian daripada salafun saleh yang kalau pada saat masuk ke masjid duduk mereka kawal, mereka tidak munculkan kaki, duduk dengan tawarruk atau juga dengan iftirash atau juga dengan bersila tepat menghadap kiblat, tidak pusing sana pusing sini. Kenapa? Nampak tak? Tak nampak? Begitu? Kelihatan sikit. Nah, supaya paham. Jadi saat ketika kita di depan kamera begini, nampak kelihatan di situ, di tengah-tengah. Ini kita sedang berada di bawah kameranya Allah. Allah tengok hati kita, mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, gerak kita, perbuatan kita, percakapan kita. Apakah
Adakah pada saat ketika dengan kamu aku jemput untuk menjadi tetamu aku, sebagaimana kamu pada waktu kamu di ofismu, seperti kamu di kelangmu, seperti kamu di kenangmu, seperti kamu di rumahmu, atau pada saat Anda menjadi tetamu aku, memang betul-betul kita memperlihatkan kepada Allah layak untuk aku dijemput untuk menjadi tetamu ya Allah. Mata mengatakan layak, tangan mengatakan iya, kaki mengatakan iya, mulut mengatakan iya. Tuh, dengan keseragaman gerak daripada anggota tubuh yang satu persatu ingin menerjemahkan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Mulutnya dengan zikir, tangannya dengan hitungan. Subhanallah, 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 subhanallah. Terserah hitung dengan luas, nak hitung dengan jari, tatapan mata ke arah kiblat, telinga pendengarannya kepada zikir, tasbih, tahmid dan takbir, pikirannya perjalanan hidup. Nih kawasan Kelang, tadi ada berapa kubur, hospitalnya dekat sini, masjidnya dekat, kuburnya pun juga dekat. Yang pertama dari rumah, selepas itu ke hospital, lepas itu dari rumah, lepas rumah pergi ke masjid, lepas ke masjid ke hospital, lepas itu pergi kubur. Itu perjalanan hidup manusia. Pilih, terserah yang macam mana pun. Hospital akan menerima sesiapa saja. Siapa yang nak berobat, yang inginkan kesembuhan dengan asbabnya, silakan saja datang ke situ. Yang nak ke masjid silahkan, yang nak ke Kelang silahkan, yang nak berurusan silahkan, yang nak hidup hura-hura tidak keruh-keruh pun juga dipersilahkan, yang tidak ingin tahu tentang hukum hakam dan juga tentang agama pun juga dipersilahkan. Tahu juga dengan Anda ingin menghabiskan waktu daripada pekerjaannya ke rumahnya, ke rumah Allah. Mau tidak mau kita datang ke rumah Allah, tetap saja kubur yang menunggu. Kubur, kata kubur terserah awak lah. Awak nak pilih yang mana saja, pilih masjid kah, pilih klub malam kah, atau studio Bukit Jalil kah? Akhir-akhir ini atau dalam beberapa minggu ke depan ini sibuk lagi dunia anak remaja, sibuk lagi dunia anak muda. Kenapa? Sebab berebutkan piala emas raja-raja. Tadi saya dengar di akhbar tadi itu, jadi antara Kedah dengan Pahang lagi persiapan siapa yang akan mendapatkan piala emas tersebut. Oh, masya Allah, barakallah. Nak ke Bukit Jalil kah? Nak ke stadion kah? Nak ke masjid kah? Itu terpulang kepada kalian. Pedoman hidup terbatang luas dan kuburan sudah mengingatkan kepada kalian semuanya yang macam mana pun sedar, samsing, zalim, ihsan, baik, mulia, bertakwa, dekat, jauh, tetap berujungnya itu adalah kubur. Dan kalian kata kubur tidak akan lepas daripada cengkramanmu. Kalau dengan hospital kalian masih boleh memilih nak masuk tanah, masuk mungkin kita pergi ke klinik saja. Kalau tanah pun mungkin saja dengan sesuatu dirawat di rumahnya saja. Mungkin yang tak nak berobat langsung ke masjid pun juga terserah kepada kalian. Nak pergi tak nak pergi itu terpulang, tapi kubur kalian tidak akan dapat mengelak. Yang bagaimanapun kalian akan menjadi tetamunya pada suatu ketika nanti. Nah, maka kalau memang seperti itu hakikatnya, cobalah dengan kita memanfaatkan beruang waktu yang Allah bagikan. Satu, untuk menyedarkan diri, yang kedua untuk membuat persiapan dan bekal kita ke negeri akhirat. Malam Jumat yang lalu, malam tadi malam Ahad. Jadi cerita itu sudah pernah kebaca, tapi diulang kembali dan disegarkan kembali ceritanya oleh sahabat kami Syekh Lutfi Yusuf, asal daripada Banjarmasin. Beliau menceritakan tentang sahabat Nabi kita bernama Abu Hurairah. Haji, jaringan bisnis ada di mana-mana. Ada di Kelang, ada di KL, RCC, ada Terengganu, ada di Macang, ada di Baco, ada di Ipoh, ada di Alur Jagus, Sungai Petani. Kalau banyak macam tuh, pasti kita banyak untung.
sini saja, di mana-mana, di seluruh Malaysia, sampai di Mesir juga ada cawangannya, di Indonesia juga ada cabangannya. Masya Allah, tabarakallah, duit masuk mengalir banyak. Macam itu juga dengan yang satunya lagi, Pradua. Masya Allah, tabarakallah, dengan produk barunya Alza. Alza yang terakhir kan, lagi yang dari Alza. Bipa, sudah yang lahir dari itu, dah, lahir dah. Apa yang saya ingin kongsikan? Semakin banyak cawangannya, semakin banyak hasil dan juga keuntungannya. Sayyiduna Abu Hurairah itu mempunyai cawangan bisnis ubudiyah, ilmu, nasihat, takwa, ceramah, kebaikan lebih daripada 5.000 cawangan. Bukan saja terserah nak baca kitab Bahrul Mazi, nak baca kitab Sunan Tirmizi, nak baca kitab Sunan Abi Daud, nak baca kitab Sunan Sahih Bukhari, nak baca kitab Musnad Imam Ahmad, terserah terpulang pada kita nak baca kitab yang mana satu dalam bidang hadis maupun bidang tafsir, tidak akan luput hadis-hadis diriwayatkan riwayat oleh Sayyiduna Abu Hurairah. Masya Allah, tabarakallah, satu buah hadis saja yang beliau riwayatkan sedikit dengan perjuangan, pengorbanan. Seperti kita datang ke masjid yang ngaji, pengorbanan. Jadi kita mengorbankan sedikit waktu, maka jangan kita sia-siakan yang sedikit waktu tadi itu untuk SMS, untuk Facebook, untuk berbuang uang. Nah, itu kan nama itu kita sudah tidak semacam itu. Nama itu kita datang ke masjid tadi adalah untuk kita beribadah dan juga untuk kita menghadiri majelis kita juga majelis ilmu. Maka niat jangan dirubah. Tadi sudah saya katakan, datanglah sebagaimana layaknya kita sebagai tetamu Allah Jalla wa'ala. Satu buah hadis yang telah diriwayatkan diamalkan oleh jutaan manusia dengan sedikit pengorbanan yang beliau lakukan selama 5 tahun saja. Nabi kita pergi, beliau pergi. Nabi kita di sana, ada di sana. Nabi kita di situ, ada di situ. Nabi kita sedang rehat, beliau ikut rehat. Dalam kondisi dan keadaan seperti apapun, beliau tidak pernah jauh daripada baginda Nabi. Yang walaupun miskin, tak ada duit, tak ada rumah, tak ada anak, tak ada keperluan hidup yang cukup, duduk di belakang masjid bersama kumpulan ahli sufa. Tapi Masya Allah, tabarakallah, miskin, sakit, menderita, bodoh, jelek, itu sama sekali tidak menghalang kita untuk ambil menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Kalau seandainya untuk boleh jadi mulia hanya dengan kedudukan yang tinggi, hanya yang di Pertuan Agung saja yang boleh dekat kepada Allah. Kalau seandainya untuk menjadi orang dekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan harta kekayaan yang banyak, mungkin di Malaysia orang Islam hanya Syekh Mukhtar Bukhari saja boleh dekat kepada Allah. Tapi ternyata bukan dengan kekayaan, bukan juga dengan ketampangan, bukan juga dengan jabatan dan kedudukan, bukan juga dengan tahta. Ada kereta, tak ada kereta, ada perempuan, ada wanita, tak kisah. Asalkan kita dijemput dan mendapatkan petunjuk daripada Allah, kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sayyidina Abu Hurairah orang miskin, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang miskin, Sayyidina Anas bin Malik orang miskin. Tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, tapi ternyata mereka memiliki kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita berada di situ beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 5 tahun saja mujahadah. Makan tak banyak mana, yakin sepanjang hidup Abu Hurairah tidak pernah makan nasi belau, tidak pernah makan nasi kerabu, tidak pernah makan nasi sami, nasi mandi, tidak pernah makan nasi biryani, tidak pernah makan nasi lemak. Tuh dengan miswak satu uncang atau juga satu kantongan yang diletakkan di pinggang beliau diisi beberapa biji buah tamar. Sepanjang nanti kita hidup, sepanjang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, sepanjang pemerintahan khilafah Sayyidina Umar, dalam beberapa tahun di zaman Sayyidina Utsman, isinya tidak pernah habis.
berapa ton, bukan kilo, dah berapa ton gua ambil daripada uncang gua ini. Yang perlu Nabi kita kata jangan ditengok, jangan disukat, jangan dihitung. Kalau nak ambil saja, ambil makan, ambil makan, ambil infakkan, ambil sumbangkan, itu namanya niswat. Yang kadang-kadang seperti baginda Nabi. Nabi kita tak makan 2, 3, 4 bulan berturut-turut, makan pagi petang tidak makan. Begitu juga dengan nasib daripada Abu Hurairah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata sahabat Nabi kita terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Dari sekian ribu buah hadis yang beliau riwayatkan, insya Allah tidak kurang daripada dalam ratusan juta umat manusia yang beramal. Wuduknya, sembahyangnya, tayamumnya, puasanya, berpakaiannya, makanannya, minumannya, tidurnya, rehatnya, bersolehnya, berdadanya, semuanya ada riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hebat, masya Allah, tabarakallah. Bukan setakat itu saja. Dari sejumlah sekian amar yang diambil tadi itu, sampai dengan biji tidak pernah dibuang, disimpan dan dikumpulkan. Jumlah kumpulan yang terkumpul dalam beberapa karung tidak kurang daripada dalam 12.000 biji korma. Tidak tidur, mati tak tidur dulu, kecuali setelah bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 12.000 kali. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kormanya dimakan, bijinya ditasbihkan sebelum genap 12.000 kali. Kata beliau dengan penuh tawadhu, ikut jumlah bilangan kesalahanku. Takkan ada orang berkesalahan tiap hari sampai 12.000 kali. Kalau tak habis, tidak akan tidur. Riwayat banyak, murid ramai, ilmu tersebar. Keuntungannya seperti dengan model marketing, semakin tinggi kita di atas, semakin banyak bonus yang kita dapatkan. Begitulah nasib Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi pada masa penghujung beliau dalam keadaan sakaratil maut, beliau menangis, sedih, risau, takut. Setelah ditanyakan, ibadah banyak, duk sekali dengan baginda Nabi, perjuangan, peperangan, pengorbanan tidak pernah ketinggalan, tasbih tidak terhitung banyaknya, hadis-hadis yang diriwayatkan tersebar di sana sini dan diamalkan oleh umat sampai kepada generasi kita sekarang. Kenapa sedih? Jadi beliau menjawab dalam 2 perkataan. Jadi kata beliau, bu'dul as-safar wa qillatiz zad. Karena terlampau jauhnya jalan yang akan ditempuh, jauhnya jalan yang akan kita tempuh, dan sedikitnya bekal yang aku persiapkan. Kalau keseharian kita di pelabuhan saja, di office saja, di rumah saja, atau di pejabat saja, yang tentu pejabat bukan tempat ibadah. Mana ada orang di pejabat dengan takbir subhanallah, 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 subhanallah. Tiap kali masuk pejabat 33 kali dengan tasbih, 33 kali dengan tahmid, 33 kali dengan takbir. Lepas itu kita ambil Al-Quran, atau kita baca kursi, atau kita baca amanah rasul, atau kita sembahyang qabliyah dengan ba'diyah. Tak ada. Tidak ada yang namanya sembahyang tahiyat office. Yang ada sembahyang tahiyatul masjid. Tidak ada yang namanya i'tikaf di Bukit Jalil, i'tikaf di istana. Ada yang namanya i'tikaf di dalam masjid. Kalau macam itu, untuk pengamatan kita semuanya, untuk kesadaran kita semuanya, pada saat sesaat kita di rumah Allah Jalla wa'ala, jangan kita habiskan waktu kita dengan berbualan yang tidak menguntungkan. Jangan kita habiskan berbualan kita dengan hubungan komunikasi kepada dunia luar. Jangan kita tidak menjaga adab dan peradaban kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab seseorang yang menghabiskan waktu untuk ibadah, menghabiskan waktu untuk ilmu, menghabiskan waktu untuk agama, daripada medan perang kepada medan perang yang selanjutnya,
seterusnya, itu pun merasa masih sedikit lagi berbekalan yang tersedia. Jauhnya jalan akan kita tempuh dan juga sedikitnya bekal yang kita miliki. Jadi ini sebagai suatu harapan pada saat kita beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Pastikan kita hadap duduk kemana, pastikan dengan kita ingat apa, pastikan dengan kita berbuat apa, supaya sebagaimana kita harapkan yang sesaat di rumah Allah ini akan menjadi rahmah maghfirah di masjid rahimah daripada Allah yang maha pengasih dan juga yang maha penyayang, menjadi tetamu Allah yang terpilih, yang sehingga pada hari kiamat nanti kita akan melihat tidak lagi daripada digitalnya Jepun Panasonic tanpa apa buatan tinggi, mungkin barangkali buatan Jepun juga atau Korea atau China, tak pasti. Cuman yang sangat pasti kita berada di dalam kamera digitalnya Allah Jalla wa'ala. Tidak memalukan kita kalau pada saat kita dipertontonkan oleh para malaikat, sebab hati kita bening, mulut kita berzikir, kota tubuh kita beribadah, ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita dengar lantunan azan, rasanya waktu Isya sudah masuk. Tulisan terpampang di sana sini. Pelabuhan Utara, ambil kanan, kawasan industri Bukit Raja, Gelang, Spedal, LCC, GL. Tak nampak kan? Nampak. Tak jelas kan? Jelas. Tapi macam mana boleh tersalah? Itulah kenyataannya. Jadi kata malaikat, itu dunianya kalian. Kalian orang Kelang, orang KL, duduk di KL berpuluh-puluh tahun. Macam mana kawasan Kelang tak tahu? Bahasanya bahasa Melayu, orangnya orang Melayu, sama-sama bangsa Malaysia. Kenapa boleh sesat? Di dunia saja kalian boleh sesat. Bagaimana kalau pada itu pergi ke akhirat nanti? Cumana ada GPS dan Tuan Haji. Nah, kalau kita nak ada pemandu, maka sebagaimana dengan kita akan terpandu untuk kita menuju satu alamat 800 meter lagi belok kanan, kanan, kiri, ikuti GPS. Soalnya kita sampai ke tempat tujuan. Maka GPS hidup itu adalah ilmu agama. Banyak macam bidang ilmu yang boleh kita pelajari, dan semuanya bermanfaat, dan semuanya boleh menghasilkan kebaikan, ganjaran pahala di sisi Allah. Tapi ada jenis ilmu diniatkan atau tidak diniatkan, baik kita tuntut tanpa menghadirkan yang sebelumnya itu juga tanpa niat, tetap kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Itu adalah ilmu agama. Maka jangan sampai kita tidak mempunyai peluang waktu untuk mempelajari ilmu. Satu, yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, akan mendekatkan kita kepada akhirat. Yang ketiga, akan mendekatkan kita kepada surga. Yang keempat, akan mendapatkan kita kepada ridho Allah yang abadi nanti selama-lamanya. Dikatakan setelah setelah umat manusia ahli surga masing-masing menempati tempat-tempat yang disediakan di dalam surga dengan berbagai kenikmatan yang tidak ada tandingannya, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikir dan dikhayal oleh hati. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi saat ketika itu Allah tanya kepada penghuni surga, haradaitum, apakah kalian dah seronok, dah redha, dah restu
Jadi kata mereka ucap, wa kaifa la narda? Macam mana kami tidak restu? Kenikmatan tidak ada batasannya, kenyamanan tidak ada kesudahannya, kebahagiaan juga tidak ada hitungannya. Semuanya nikmat sesuai dengan keinginan. Tuan Haji nak punya anak berapa? Seketika kita nak langsung jadi hamil, melahirkan, besar seketika itu juga. Tak ada istilah mengidap dulu, muntah-muntah dulu. Kalau nak dapat anak, muntah-muntah mengidap. Nak makan durian mentah, bukan musim durian, tak ada. Seketika itu juga, bagaimana kami tidak restu dan rida, sedangkan engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami. Allah berfirman, Allah bala ashhadu lakum abada ridaya fala ashhadu lakum abada, keridaanku dan aku tidak akan murka dan membenci kalian selama-lamanya. Tidak ada nikmat yang paling abadi dan tidak ada nikmat yang paling berarti dan yang paling menenangkan daripada ridhonya Allah Jalla wa'ala nanti di dalam surga. Belum juga, masih ada 4 menit lagi. Jangan lupa. Oh.